Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi anatomi tubuh manusia bagian anterior dan posterior. Tetapi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian anatomi fisiologi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan susunan tubuh. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh. Jadi, pengertian anatomi fisiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana caranya bekerja. Fungsi anatomi tubuh manusia bagian anterior dan posterior. Bagian-bagian tulang termasuk bagian anterior adalah yang pertama, tulang tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi otak serta organ-organ indera seperti mata serta telinga bagian dalam. Yang kedua, tulang selangka. Tulang selangka berfungsi sebagai penganjal untuk menjauhkan anggota gerak atas dari bagian dada supaya lengan dapat bergerak leluasa. Yang ketiga, tulang lengan atas. Tulang lengan atas berfungsi menjadi tempat meletaknya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Tulang lengan atas adalah salah satu tulang paling panjang dalam tubuh manusia. Yang keempat, tulang rusuk. Tulang rusuk berfungsi melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya di rongga dada. Yang kelima, tulang dada. Tulang dada berfungsi melindungi organ dada dari cedera. Jantung dan paru-paru menjadi organ dada yang sangat dijaga oleh tulang dada. Yang keenam, tulang pengumpil. Tulang pengumpil berfungsi menjadi penyusun kerangka lengan bawah sebagian dari kerangka alat gerak manusia. Yang ketujuh, tulang hasta. Tulang hasta berfungsi untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Yang kedelapan, tulang paha. Tulang paha berfungsi untuk membantu kaki bergerak dengan gerakan lurus dan menekuk ke arah pinggul, sehingga penting sebagai alat gerak manusia bagian bawah. Yang kesembilan, tulang betis. Tulang betis berfungsi menopang berat tubuh, sehingga tulang betis tidak hanya berfungsi untuk melindungi kaki saja, namun tulang betis juga mampu memberikan kekuatan pada otot saat bergerak. Yang ke-10, tulang kering. Tulang kering berfungsi sebagai penyambung bagian lutut dengan pergelangan kaki, dapat menyangga otot yang berada di bagian tungkai kaki. Yang ke-11, tulang lutut. Tulang lutut berfungsi membungkus dan melindungi lutut sendi lutut. Yang ke-12 atau yang terakhir, tulang ruas jari kaki. Tulang ruas jari kaki berfungsi menjaga keseimbangan saat berjalan. Bagian-bagian tulang yang termasuk bagian posterior adalah tulang tengkorak yang pertama. Berfungsi untuk melindungi otak serta organ-organ indera seperti mata serta telinga bagian dalam. Yang kedua, tulang belikat. Tulang belikat berfungsi tidak hanya sekedar untuk menyongkong pergerakan bahu, tetapi juga membantu menyeimbangkan bahu ketika Anda menggerakkan lengan ke atas dan bawah. Yang ketiga, tulang punggung. Tulang punggung berfungsi memberikan struktur dan menyongkong tubuh serta melindungi saraf tulang belakang. Yang keempat, tulang pinggul. Tulang pinggul berfungsi sebagai penyangga organ di area perut. Yang kelima, tulang pergelangan tangan.
tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan berfungsi untuk membantu pergerakan jari-jari tangan. Tulang pergelangan tangan tidak hanya berfungsi untuk membantu pergerakan tangan, namun juga berfungsi untuk menghubungkan jari-jari dan tangan agar dapat digunakan untuk beraktivitas secara normal. Yang keenam, tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan berfungsi untuk memberikan sokongan dan fleksibilitas pada jaringan lunak atau otot tangan. Yang ketujuh atau yang terakhir, tulang ruas jari. Tulang ruas jari berfungsi untuk membentuk struktur jari dari jemari. Pada dasarnya jari tangan tidak digerakkan oleh tulang dan tidak terdapat otot jemari. Tulang jari tangan bisa bergerak dengan bantuan tarikan otot lengan bagian bawah yang berada di tendon.